Ini kelas struktur baja, ini kelas yang paling nyaman buat saya kalau di masa sebelum pandemi ini. Karena memang isinya memang cuma segini ya, 20-an gitu ya, 25. Jadi kelasnya terasa lega dan diskusinya jalan gitu ya. Ini juga jam 10, tidak lagi jam 7. Mudah-mudahan Anda sudah pada bangun semua, jadi ya bisa lebih interaktif lah kelasnya. Tadi saya baru selesai satu kelas tadi, sulit buat interaktifnya. Kalau saya menunggu sampai ada yang menjawab, bisa-bisa nggak habis bahan kuliahnya ya. Mudah-mudahan ini sudah lebih interaktif. Anda juga sudah familiar dengan saya, mestinya kalau sudah sering ketemu. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang ragu-ragu atau takut-takut gitu. Nah, kelas baja ini saya dan Bu Santi menjalankannya agak sedikit berbeda dengan kelas-kelas yang lain, dan saya sangat setuju karena dengan cara yang begini ternyata saya dapat kelas yang lebih lega ya. Jadi kelas 1 dan 2 yang waktunya bersamaan ini dibuat sama ya. Kami membuatnya sama. Artinya materinya sama, bahan yang diberikan, slide yang diberikan sama, tugas-tugas nanti akan sama, ujiannya juga akan sama, penilaiannya juga menggunakan standar yang sama, artinya nilai A di sini dengan A di kelas sebelah sama saja ya. Jadi digabungkan dulu semua baru didistribusi nilainya ya. Itu pelaksanaan kelasnya. Jadi pilihan Anda itu cuma tinggal jam 10 itu mau lihat saya yang menerangkan di papan tulis atau mau lihat Bu Santi ya. Jadi bedanya hanya itu ya, karena memang ada 2 kelas, Anda punya pilihan itu. Tugas-tugas biasanya juga kalau berkelompok boleh boleh dari kelas sebelah temannya, tidak ada masalah ya. Nanti tugas besar bisa campur-campur karena ya semua dijadikan satu akhirnya ya. Ujian tengah semester biasanya salah satu dari kami yang bikin. Misalnya kalau saya yang buat ujian setengah semester, artinya saya yang meriksa untuk dua-dua kelas. Nanti ujian akhir semesternya Bu Santi yang bikin dan beliau yang periksa semua. Ya. Atau sebaliknya ya, belum diatur saat ini. Jadi ya itu. Perbedaan antara kelas 1 dan kelas 2 itu hanya memang dosennya saja. Ya. Lainnya dibuat sama. Dan saya menyadari bahwa kalau memang begitu, saya pasti dapat yang sedikit. Ya. Nah, nggak apa-apa. Kita bisa lebih leluasa menjalankan kelasnya. Kelasnya jam 10 hari Kamis, lalu nggak ada lagi, nggak ada yang lain ya. Asisten ada, di saya ada 2, di Bu Santi mestinya ada 2 juga. Anda bisa gunakan salah satu dari 4 itu kalau mau diskusi atau mau minta tambahan waktu asistensi begitu. Dari saya lupa namanya satu. Dua-duanya mahasiswa S2. Jadi KL angkatan baru lulus sepertinya, 16 ya berarti ya. Sedang S2 dua-duanya, yang di saya, kalau yang di Bu Santi saya nggak tahu, nanti Anda bisa tanyakan. Itu asistennya. Nanti ujian kita akan mengikuti jadwal ITB, jadi di minggu ke-8 itu ada ujian tengah semester, dan di akhir minggu ke-16 ada ujian akhir semester. Tugas-tugas kami buatnya bukan per minggu, jadi tidak seperti kelas saya yang biasa, tidak per mingguan, tapi per bab. Jadi selesai dulu satu bab, ada tugas, nanti selesai bab berikutnya ada tugas. Ada 6 bab semuanya, jadi ada 6 tugas cuma sampai akhir. Itu mingguan, sifatnya mingguan ya. Jadi diberikan sekarang, dikumpulkan seminggu lagi. Lalu setelah ujian tengah semester nanti ada tugas besar ya, yang bentuknya desain ya. Jadi Anda akan diberikan bangunan 2 lantai lah begitu. Analisis strukturnya terserah mau menggunakan software atau apapun lah, karena 3 dimensi. Lalu Anda akan diminta menggunakan ya apa yang dipelajari di kuliah ini untuk mendesain elemen-elemen struktur bajanya. Jadi komponen penilaian itu PR per bab, tugas besar, UTS dan UAS. Sudah, lainnya sih nggak ada yang terlalu spesifik. Platform masih sama, tim saya buat ada, EduNext juga akan disiapkan, cuman di EduNext belum saya isi tadi ya. Jadi dua-duanya akan saya taruh, materinya akan saya taruh di dua-duanya. Kalau rekaman kuliah, ya kalau di tim saya taruh linknya aja ke YouTube-nya. Kalau di EduNext bisa nonton di situ ya. Karena
dia nggak tahu di embed begitu ya. Jadi saya cuma nulis link ke YouTube, begitu masuk ternyata videonya sudah ada di situ. Ya. Jadi Anda bisa lihat di situ. Oke, apa lagi kira-kira di depan yang perlu kita bahas? Pelaksanaan. Pembagian nilai mungkin Pak. Maksudnya pembagian nilai gimana? Kelas asesmennya itu loh, maksudnya kayak berapa persennya gitu mungkin. Dari depan nggak bisa ditentukan kalau itu. Ya absolutnya sih bisa sih kalau mau, kalau nilai Anda setelah semua dihitung 90 ke atas itu mah sudah pasti A gitu ya. Tapi apakah 88 atau 87 itu A ya tergantung nanti ya. Lalu ya ke bawahnya tinggal step-step aja begitu. Biasanya nilai akhir sih belum saya tentukan di depan sih. Kita menentukannya di akhir sekali setelah semua diperhitungkan. Nggak usah khawatir lah kalau soal itu. Kalau di baja, nggak tahu saya. Karena ini pembagiannya bukan masing-masing ya, jadi karena digabung. Ya tergantung siapa yang masuk sini dan siapa yang masuk sana gitu. Tahun lalu itu entah kenapa yang nilainya bagus-bagus pada duduk di tempat saya semua, nggak ada yang mau duduk di kelasnya Bu Santi, terus jadinya kalau dilihat per kelas rada timpang gitu ya. A-nya banyak di sini, di sananya sedikit, terus bagian ABB-nya yang banyak di sana gitu ya. Tapi itu bukan norm ya, bukan setiap tahun ya. Ya seperti biasalah distribusinya umumnya. Rasanya nggak banyak ya, ada yang ngulang gitu. Rasanya tidak ada yang mengulang sepanjang mengikuti perkuliahan dan menjalankan tugas-tugas dan ujian dengan baik ya. Waktu masih pra pandemi ujiannya juga buka buku ya. Sekarang online ya apalagi ya. Sudah lebih terbuka karena ujiannya sifatnya desain ya, Anda boleh menggunakan resource apa saja asal bekerja mandiri. Jadi belum bisa dijawab kalau itu. Sudah pingin dapat A dari depan. Ada yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Kalau enggak kita lihat, kalau yang bagian pertama kita pakai slide aja karena hanya membaca ya. Tentang referensi, standar dan sebagainya, daripada saya nulis di papan tulis, saya mungkin share PPT dari slide yang pertama, yang pengantar ya. Sebentar saya buka dulu pengantar. Oh, ada di mana? Share screen. Share. Ini filenya sudah saya taruh di, yang di Teams sudah rasanya ya. Di EduNext rasanya belum. Tapi nanti akan saya taruh. Sudah bisa lihat ini? Terlihat Pak. Sudah Pak. Terlihat ya. Ya kita sambil baca aja, siapa tahu ada yang terlupa oleh saya. Jadi ini kuliah struktur baja, bahan ini akan diberikan kepada kedua-dua kelas sama ya, jadi tidak ada masalah. Jadwal kuliah sekarang baik di kelas 1 maupun 2 hanya beda ruangan saja, yang satu mungkin di Teams, yang ini saya lewat Zoom. UTS UAS ini kayaknya jadwalnya sudah berubah karena ada kalender akademik edisi 3. Rasanya tanggalnya tidak begini lagi, tapi yang jelas kita ikut jadwal ITB ya. Jadi UAS itu nanti akan terpotong libur lebaran, nah kita nggak tahu dapatnya sebelum lebaran atau sesudah lebaran. Kalau UTS rasanya bukan minggu yang ini, tapi seminggu lebih cepat ya. Jadi sekitar 8 sampai 12 Maret. Ya nanti tinggal ikut aja lah bagaimana kondisinya nanti. Topiknya ada, setelah pengenalan ada 6 bab ya. Jadi pengenalan ini pengantar mengenai bajanya.
Lalu kita akan pelajari elemen strukturnya dari sisi gaya dalam yang dialami oleh struktur. Jadi ada tarik, lentur, ada tekan. Setelah tekan ini biasanya UTS ya. Jadi setelah tekan ini UTS, bahannya 3 yang di atas. Kemudian kombinasi tekan lentur, ini elemen. Lalu 2 di bawahnya itu sambungan sederhana dan eksentris, ini berurusan sama sambungan, baik baut maupun las ya. Nanti di ujian akhir 3 yang bawah ini materinya. Ya, meskipun kalau 3 yang bawah ini tekannya masih ada bagian dari tekan yang sebelumnya yang ikut, lenturnya juga masih ada bagian yang lentur sebelumnya, dan di sambungan ini semuanya ikut ya, tergantung sambungannya tarik atau yang mana gitu. Jadi meskipun topiknya dibagi, tapi pengetahuannya tetap menggunakan yang ada di sebelum UTS. Itu topiknya. Jadi kalau di buku teks tinggal lihat aja topiknya. Ini capaian pembelajaran, Anda tinggal lihat aja sambil kuliah ini berjalan apakah poin-poin ini yang tertulis di sini sudah Anda pahami atau belum. Ya kalau belum, coba dipahami lagi. Karena harapannya setelah kuliah inilah kompetensi yang Anda bisa dapatkan. Nah, karena ini kuliah desain, kita harus menggunakan standar dan kita pakai standarnya dari IISC ya. Saat ini IISC 36016 ya. Angka yang di belakang itu tahun pengeluarannya ya. Jadi sebelum 36016 ini ada 36010. Sebelumnya lagi 36005 ya, tahun 2005 dan 2010. Setelah 16 setidaknya sampai saat ini belum ada edisi barunya ya. Jadi ini adalah yang terbaru. Dan artinya kita mengikuti apa yang ada di aturan ini. Ya sama seperti desain Anda yang sebelumnya. Kalau sebelumnya pakai apa di beton? Pakai SNI, Pak. Oh, pakai SNI ya? Ya, kalau pakai SNI bisa diperoleh dari BSN ya. Di kita, di standar Indonesia itu mengikuti IISC ini. Jadi di pengantarnya disebutkan bahwa SNI Baja itu 1725 kalau tidak salah, 1725, tahun terakhirnya 2015. Itu mengadopsi IISC yang 36010 ya. Jadi IISC ini di pusatnya di Amerika Serikat, terbit tahun 2010, diadopsi oleh SNI, terbitnya 2015. Begitu kita terbit 2016 ada yang baru dari IISC dan sejauh ini belum diperbaharui ya. Kalau timnya setahu saya sudah mulai memperbaharui, cuma belum terbit aja. Mungkin terbit 21 mungkin ya, jadi 17, 25, 21 mungkin. Ya isinya sama, hanya bahasanya Indonesia ya. Bedanya hanya di situ. Jadi kita pakainya yang ini saja langsung ya. Mumpung ini Anda bisa peroleh sendiri langsung, tidak pakai bayar di websitenya IISC ya. Jadi silahkan download sendiri Specification for Structural Steel Buildings ini. Dan menurut saya setidaknya, karena saya tidak mengajar beton sepenuhnya ya, ini aturannya lebih mudah digunakan. Jadi di kelas kita hanya akan bahas yang tadi, tarik, lentur, tekan, lalu kombinasi tekan lentur. Tapi dengan mempelajari hal-hal tersebut, akan diharapkan Anda bisa membaca code-nya selebihnya ya. Kalau ada kasus-kasus yang lain atau penampang-penampang yang berbeda dari yang dibahas di kelas, itu tinggal mengikuti saja. Jadi pada struktur baja ini penampang nanti kalau beberapa saat lagi nanti akan kita bahas, itu sudah ditentukan ya karena sudah dibuat di pabrik ya. Jadi kita tuh desain sebenarnya tuh memilih ya, saya kayak bikin Lego gitu ya. Pilih penampang yang pas untuk keperluan kita. Kalau ini nggak bisa, tukar dengan yang lain. Jadi memang sangat prosedural, dan kalau Anda biasanya ada yang gemar memprogram begitu, code-nya sangat bisa untuk diprogram ya. Jadi tinggal kalau tarik apa saja yang diperiksa. Periksa ini, periksa ini, periksa ini, periksa ini, terus ujungnya tinggal kita cek. Oke kah? Oke. Kalau sudah oke semua artinya memenuhi. Kalau tidak, Anda tinggal ganti penampangnya dengan penampang yang lain, lalu jalankan lagi ya. Nah, semua begitu. Dan standar ini juga sudah disusun runut seperti itu. Jadi pertama kali Anda cek dulu ini, kasusnya dulu. Untuk kasus yang begini, apa yang diperiksa? Penampangnya bagaimana? Untuk penampang yang lain ada di bawahnya ya. Yang diperiksa apa saja?
Persamaan-persamaannya sudah ada, kita tinggal memasukkan saja data-data penampangnya, lalu dicek dan keluarlah kesimpulannya memenuhi syarat atau tidak. Jadi sangat user friendly menurut saya ini aturannya dibandingkan dengan beton jauh lebih user friendly ya. Pertama karena beton Anda harus mendesain sendiri penampangnya ya. Di sini tidak. Oke, jadi saran saya ini Anda download sendiri dari website IISC. Textbook saya menggunakan ini Steel Design dari Segway ya. Dia mengikuti IISC 36016 tadi persis. Jadi bedanya textbook dengan standar adalah kalau di textbook kan dijelaskan kenapa formula-formula yang di standar itu ada, sementara kalau di standar sih tinggal pakai saja ya. Dan juga kalau di textbook ada contoh-contoh ya, dan di contoh-contohnya saya akan mengikuti dari buku ini persis ya, yang kita bahas di papan tulis nanti dari sini. Lalu resource yang sangat bermanfaat itu websitenya IISC, jadi alamatnya ini, standar bisa diperoleh di sana. Lalu nanti ada database juga ada di situ dalam bentuk Excel ya. Jadi karena kita menggunakan penampang yang sudah dibuat di pabrik, kita perlu identitas dan properti dari penampang itu ya. Jadi kalau pakai white plank misalnya yang berbentuk I itu, tingginya berapa, lebarnya berapa, inersia dan sebagainya ada di dalam tabel ya. Dan penampangnya itu ada ratusan, mungkin ribuan kali ya. Kita pilih di antara semua penampang itu dan daftar penampangnya ada di sini ya dalam bentuk Excel ya. Kalau dalam bentuk buku, nah itu harus beli kalau daftar penampangnya ya. Nanti setelah ini ada ininya. Kecuali kalau Anda rajin berkelana di dunia maya sana, seperti biasa apapun adalah di situ ya. Jadi Anda bisa cari juga sebenarnya referensinya ya. Nah ini yang maksud saya. Jadi satu-satunya yang bayar itu adalah ini yang atas. Steel Construction Manual. Jadi kalau Anda beli ini di dalamnya ada spesifikasi yang tadi. IISC 36016 tadi yang gratis tadi udah masuk di sini dalam bentuk cetaknya. Tapi yang utama di sini itu sebenarnya tabel ya. Tabel properti dari segala macam penampang baja yang tersedia ya. Oh ya, mumpung ingat karena kita menggunakan standar US ya, ini satuan US semua ya. Inci, kaki, gayanya dalam pound atau kips ya. Tapi formula-formulanya sebenarnya bebas satuan ya. Jadi kalau mau pakai internasional tidak ada masalah. Jadi tinggal dimasukkan saja dengan satuan yang sesuai. Harusnya tidak berubah ya. Kalau di SNI standar Indonesia satuannya diganti jadi milimeter dan gayanya dalam newton dan tegangannya dalam megapascal. Formulanya sih tetap. Cuma kalau tabel baja di Indonesia nggak ada yang selengkap Steel Construction Manual ini. Jadi beberapa di antaranya mungkin harus ngitung sendiri ya properti ya. Yang rada lengkap biasanya misalnya kalau Anda coba Google itu Gunung Garuda. Gunung Garuda itu salah satu fabrikator baja. Lumayan tapi tetap tidak selengkap ini ya. Artinya ada torsional property dan lain-lain yang mungkin tidak ada di tabel itu. Karena kalau harus dibuat keluarnya buku tebal lagi aja. Sementara kalau dari Gunung Garuda itu paling dalam bentuk brosur saja ya, paling 3-4 halaman ya, jadi tidak banyak. Anyway kita pakainya yang ini, jadi Steel Construction Manualnya kalau bisa mendapatkan di dunia maya sana, edisi yang mana saja tidak ada masalah, terakhir 15, ya kalau 14-nya pun juga nggak apa-apa atau 13-nya, karena kalau penampang bajanya sih tidak banyak berubah ya. Peraturannya ada sedikit perubahan di antara tahun ke tahun, ya nggak apa-apa, kita ikuti di peraturannya saja. Nah, kalau tidak mendapatkan Steel Construction Manual yang ini, Anda bisa download ini, IISC Shape Database namanya ya. Jadi database penampang IISC. Ini bisa di-download gratis dari website yang tadi. Bentuknya Excel, ini halaman pertamanya, halaman atau lembar keduanya itu isinya daftar penampang beserta propertinya. Sebentar saya kalau mau perlihatkan bisa buka yang ini harus stop dulu ya. Stop dulu, terus share yang Excel. Yang ini. Nah ini depannya itu seperti ini ya,
readme-nya lah ya, apa yang harus dibaca sebelumnya. Nah, lembaran database-nya isinya seperti ini. Jadi ada ini kolom pertama itu jenis ya. Nanti kita akan bahas ada bermacam-macam jenis penampang. Kolom kedua dan ketiga ini nama ya. Jadi kodenya seperti apa, nanti cara membacanya nanti kita bisa lihat. Dan ke kanannya ini semua properti ya. Tinggi, panjang, lebar, inersia, girasi dan sebagainya. Ini ke kanannya cukup lebar ya. Panjang sekali sampai sel FC. Jadi indeksnya itu berapa tuh? 26 kali sekian banyak ya. Jadi kalau tidak bisa mendapatkan steel construction manual yang tadi, ini bisa dipakai untuk mendapatkan properti dari penampang ya. Kembali ke slide PowerPoint, mana dia slide PowerPoint? Oh ya, kalau steel construction manualnya seperti ini. ini yang saya dapatkan di dunia mayanya, tapi baru edisi 14. Kalau Anda lihat, yang penting itu tabelnya. Ini di depan daftar isi ya. Kita pindah ke tabelnya aja. Nah, tabelnya seperti ini. Jadi ini profil I. Kalau di bukunya tabelnya itu melebar 2 halaman ya. Jadi kayak ini sebenarnya lanjutan karena depannya ada di sebelah kirinya. Kalau di PDF ya di halaman sebelumnya. Nanti sambil jalan dengan contoh-contoh kita akan cobakan membaca properti-properti baja dari tabel ini. Ya. Ini tabelnya. Oh tadi standar ya. Standarnya saya belum buka. Bentar saya buka dulu. Share screen standar. AISC mana dia standarnya? Share. Nah, ini standarnya yang saya download dari AISC. Misalnya saya langsung aja, ini dibagi per tadi ya, tarik, tekan, yang D ini tekan. Kalau yang awal ini ya pendahuluannya lah tentang bajanya. Misalnya yang tarik ini kita lihat ya, D. Nah, ini sudah diorganisir apa saja yang harus dihitung, kekuatannya seperti ini. Kemudian di bawahnya di sini ada daftar isinya kalau bisa lihat. Saya perbesar dikit. Jadi ada batasannya, ketentuannya bagaimana, batasan kelangsingan misalnya, lalu kekuatan tariknya, formulanya seperti apa di D2. Di D3 ini ada soal efektif net area, nanti kita juga akan bahas. Dan D4, D5, D6 ini tentang jenis batangnya. Jadi tergantung batangnya yang mana, kita tinggal periksa dengan ketentuan yang ada. Misalnya di sini, ini kekuatannya seperti ini, ada formula untuk menghitung kekuatan nominal yang indeksnya N. Lalu net area, ini tergantung macam-macam. Lalu ketentuan-ketentuannya, langsung ketentuannya. Ya. Oh kalau tarik nggak terlalu banyak ya, cepat yang lentur deh. Lentur itu F. Tarik cepat ya, dalam 2 kali kuliah beres. Nah, lentur itu banyak sekali. Jadi kalau penampangnya double symmetric atau I, ketentuannya bagaimana. Kemudian kalau tidak kompak, ini nanti waktu lentur nanti kita ketemu soal kompak dan lain-lain. Ada yang I, ada yang single symmetric, ada yang kotak penampangnya, ada yang T ya, Ts, ada yang angle juga, siku. Nah, semua punya provisi masing-masing ya, ketentuan masing-masing. Ini, nah seperti ini. Jadi momen nominalnya tinggal kita periksa aja yang mana yang berlaku, apakah formula F21, F22, F23 dan seterusnya sampai bawah. Semua tinggal dibandingkan dengan momen yang bekerja misalnya ya. Jadi isinya cuma formula-formula untuk memeriksa apakah penampang yang kita miliki memenuhi syarat atau tidak. Itu lalu saya kembali ke PowerPoint dulu biar tuntas.
Jadi ini ya, ini perlu tabel profil untuk melakukan analisis dan desain. Kemudian komponen penilaian tadi sudah disampaikan, ada tugas individual per bab, tugas besar dan UTS dan UAS. Ya, ini topik-topik Anda tinggal baca saja. Jadi dari buku ya, topik-topik ini yang akan kita bahas mulai dari tarik, lentur, kemudian tekan, lalu ada UTS, kombinasi tekan lentur, ada sambungan sederhana baik baut maupun las dan eksentris. Eksentris nanti hanya baut ya rasanya karena perhitungannya lebih mudah yang baut ya. Demikian kira-kira, sepertinya saya ngomong terlalu cepat, mudah-mudahan Anda cukup memahami tentang hal ini. Adakah yang mau ditanyakan sebelum saya mulai menggunakan papan tulis untuk membahas ya struktur bajanya? Cukup jelas atau ada pertanyaan? Pak, mau nanya lagi terkait tubes. Ya. Itu nanti kelompoknya akan jumlahnya berapa orang gitu atau? Iya, akan beberapa orang tapi belum ditentukan. Oh, oke. Ya, standar lah 5, 6 begitu ya. Dan boleh lintas kelas. Oh, oke. Ya. Terima kasih, Pak.